Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunita Limbah, saya dari kelas 11 Al-Hasib dan peminatan paket B. Di sini saya akan menjelaskan apa sih dinamika penduduk itu, kemudian eh, apa yang ada di dalam dinamika penduduk itu sendiri. Nah, eh, kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita membahas tentang dinamika penduduk, yang terbesit dalam pikiran kita yaitu adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia adalah kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh manusia sendiri supaya mereka itu bermanfaat di sekitarnya. Nah, adapun potensi manusia itu lagi terbagi menjadi dua. Kita bisa melihatnya dari kualitas dan kuantitas. Untuk dari kualitas sendiri itu kita bisa melihat manusia itu dengan kesehatannya. Kesehatannya kita bisa melihat dari finansialnya ataupun tingkat kependidikannya, tingkat pekerjaannya, kemudian juga bagaimana dia kuat dalam melakukan pekerjaan. Nah, ketika kita juga membahas dinamika penduduk, kita juga memikirkan dinamika penduduk, yang namanya dinamika penduduk itu pasti berhubungan dengan jumlah penduduk atau penduduk. Nah, jumlah penduduk yaitu banyaknya orang, banyaknya penduduk dalam suatu negara pada saat tertentu, pada waktu tertentu. Nah, untuk mengetahui jumlah penduduk itu sendiri, kita bisa melakukan tiga cara. Yang pertama, sensus penduduk, kemudian survei, kemudian registrasi penduduk, dan yang ketiga yaitu survei penduduk. Nah, yang pertama, sensus penduduk. Sensus penduduk adalah pengumpulan data ataupun pencatatan data yang dilakukan pada periode tertentu untuk menghitung jumlah penduduk. Kemudian registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui misalnya kelahiran ataupun kematian, perceraian ataupun perkawinan dan lain sebagainya. Nah, registrasi penduduk ini biasanya dilakukan di tempat-tempat terpencil ataupun seperti dengan tempat desa-desa ataupun kelurahan. Kemudian survei penduduk yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui atau melakukan penelitian dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan. Nah, itulah perbedaan dari ketiga jenis-jenis untuk mengetahui jumlah penduduk. Nah, saya akan membahas lebih lanjut apa sensus penduduk itu sendiri. Nah, sensus sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sensus penduduk secara metode yang dilakukan secara metode dan teknik. Yang pertama itu secara metode. Untuk secara metode terbagi menjadi dua lagi, yaitu canvasser dan metode householder. Nah, metode canvasser adalah metode yang langsung petugas langsung ke rumah penduduk dan mendatanya. Kemudian jika jikalau uh, jikalau householder yaitu pengisian Google Form untuk pengajuan pembuatan SIM. Itu contoh dari householder. Nah, kemudian secara teknik lagi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada de facto, yang kedua yaitu de jure. De facto adalah bagaimana itu petugas langsung mendata berdasarkan tempat yang ditinggali oleh penduduk pada saat sensus penduduk dilaksanakan. Kemudian kalau de jure itu petugas mendata penduduk pada saat penduduk itu berdasarkan tempat tinggal aslinya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.